Perkenalkan, nama saya Desiliani dengan NIM 06091382025059 dari Prodi Pendidikan Biologi Palembang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Karakteristik warga negara yang baik adalah 1. Saling menghormati dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik, maka diperlukan rasa saling menghormati satu sama lain atas perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam hal yang nyata maupun tidak nyata. Perbedaan yang nyata antara lain adalah suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Adapun perbedaan yang tidak nyata, yaitu berupa perbedaan pendapat dan pilihan dalam berdemokrasi. Warga negara yang baik juga harus mampu bertanggung jawab menjaga keharmonisan dan kerukunan antar sesama. Yang kedua adalah kritis dalam berpikir dan bertindak. Dalam menjalani kehidupan bernegara, seringkali terjadi masalah sosial dan politik. Nah, dalam hal ini warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam masalah-masalah sosial dan politik tersebut. Tentu saja tindakan ini diperlukan sikap yang kritis untuk memberikan jalan atas masalah yang terjadi. Hal ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai sikap dan cara berpikir yang sangat tinggi. Yang ketiga, terbuka dan rasional. Perubahan dan kemajuan zaman terkadang membawa dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus memiliki kemampuan berpikir rasional. Tidak semua kebudayaan dan kemajuan zaman selalu berdampak positif, sehingga warga negara harus cerdas dalam memilih yang baik dan yang buruk, sehingga tidak merusak identitas dari negaranya. Yang keempat, jujur dan adil. Bukanlah hanya pemerintah yang dituntut untuk bersikap jujur dan adil, namun juga warga negaranya agar tercipta hubungan yang harmonis dan rasa saling mempercayai. Hal ini diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan antara warga dan negara. Nah, untuk pengimplementasian dari karakteristik tadi dapat kita ambil contoh seperti sikap toleransi, tanggung jawab, disiplin, jujur, serta memiliki pola pikir yang baik atau pola pikir yang kritis. Identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun unsur-unsur dari identitas nasional yaitu 1. Agama. Dasar negara Indonesia, Pancasila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang agamis, menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang agamis. Artinya setiap penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri adalah agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang kedua adalah suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai unsur pembentukan akan identitas nasional. Suku bangsa adalah salah satu golongan sosial yang bersifat askriptif, yakni dibawa sejak lahir, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa atau kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Yang ketiga itu kebudayaan. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan membentuk identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Yang keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang verbal atau lambang secara verbal. Pembentukan bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia satu dengan manusia lainnya. Sudah dijelaskan
bahwa Indonesia sendiri memiliki setidaknya ratusan suku dan setiap sukunya minimal memiliki satu bahasa yang berbeda. Salah satunya contoh bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Batak. Tetapi ada lagi bahasa yang menjadi pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Adapun strategi dan cara yang digunakan dalam mempertahankan NKRI dari disintegrasi yaitu 1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan agar terciptanya kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang patriotisme. Yang ketiga, menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme. Yang keempat, rakyat harus mempunyai sikap yang selektif. Yang kelima, meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat. Dan yang keenam, melawan berbagai macam gerakan separatisme. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana anggota parlemen memainkan peran yang sangat penting dalam suatu negara. Parlemen adalah badan legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Dalam sistem parlemen ada dua pemimpin, yaitu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Raja atau Presiden sebagai kepala negara. Parlementer memiliki kekuatan untuk membubarkan atau memaksa Perdana Menteri, sedangkan sistem semi parlementer dapat mengacu pada sistem Perdana Menteri, di mana para pemilih memilih secara bersamaan anggota legislatif dan Perdana Menteri, atau sistem pemerintahannya di mana badan legislatif dibagi menjadi dua bagian, yang dipilih secara langsung dan memiliki kekuatan untuk memberhentikan anggota eksekutif. Untuk sistem yang dipakai negara Indonesia adalah sistem presidensial, sebab sistem presidensial sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila dan budaya politik yang dianut oleh bangsa Indonesia. Menurut saya, paham radikalisme itu sangat berdampak buruk bagi negara Indonesia, karena radikalisme ini merusak rasa persatuan dan kesatuan dan tidak ada toleransi bagi mereka yang hanya memaksakan kehendak dan menilai sudut pandang mereka saja. Entah dari mana asal pemahaman radikalisme ini, yang jelas kemungkinan besar dari orang-orang yang egois. Menurut pendapat saya, sebaiknya orang-orang harus mempunyai kesadaran diri sendiri bahwa sifat radikalisme itu sangatlah dilarang dan sangat merugikan orang lain. Di antara ketiga hal tersebut terdapat suatu keterkaitan antara satu dengan yang lain. Wawasan Nusantara merupakan suatu kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya, menjadi dasar pemikiran seluruh warga Indonesia dengan tujuan agar dapat terbentuknya ketahanan nasional pada bangsa tersebut dan didasari atas kesamaan jati diri dan bangsa serta lingkungannya, sehingga nantinya akan menerapkan sikap cinta dan bela negara.